Halo guys, jadi di video kali ini kita bakalan kembali lagi untuk membahas seputar tips dari Rohan 2. Dan kali ini gue pengen bahas tentang equipment ya. Ya mungkin masih banyak banget dari kalian yang masih belum paham gimana sih caranya buat menentukan equipment yang bagus untuk setiap class-nya. Ya kalau untuk sistem atribut atau status dalam equipment di game Rohan 2 ini tuh agak sedikit berbeda ya sama yang di Rohan Mobile yang dulu. Karena kalau di Rohan Mobile yang lama itu kita kalau misalnya pengen menentukan start equipment itu cuma dua guys. Misalnya kayak STR, Agi, pokoknya dua atribut doang sih. Jadi atribut itu cuma kayak INT, Agi, STR juga yang lainnya. Ya intinya cuma atribut-atribut dasar doang. Sedangkan kalau di sini tuh untuk atributnya udah bervariasi. Nah jadi di sini kita bakalan bahas tentang atribut apa aja sih yang cocok buat kita dapatin gitu kan. Ya meskipun untuk sistem market di game ini tuh bisa dikatakan bayar. Jadi kita kalau pengen menggunakan marketplace ataupun kita pengen trading antar player, kita itu harus bayar sekitar $20 guys. Dan itu menurut gue bukan harga yang murah ya, apalagi buat kita para free to play ataupun low spender. Cuman memang itu agak ada keuntungannya sih, karena kita bisa buat meminimalisir yang namanya bot. Jadi ya nggak mungkin juga orang punya bot banyak-banyak buat jualan gitu kan, terus di top upin semua, ya nggak mungkin guys. Oke, jadi sebelum itu, kalau kita pengen mendapatkan atribut, tentunya kita menggunakan fitur yang namanya enhancement dan di bagian combination seperti ini guys. Nah, di sini kita misalnya kita pengen mencari atribut yang ini, kita register gitu kan. Terus kita pengen pakai atribut seperti ini guys. Nah, kalau kita menggunakan atribut yang berbeda antara dua senjata, maka bakalan jadi seperti ini. Nah, untuk atribut yang sama dia itu bakalan bertambah, sedangkan untuk atribut yang berbeda dia itu bakalan bertambah lagi seperti ini guys. Jadi kayak jadi 3 gitu atributnya ya. Jadi intinya seperti itu. Ya usahakan kalau misalnya kalian pengen mendapatkan atribut yang kalian pengen, usahakan cari atributnya itu ini guys, yang 2 atribut aja. Nah kayak gini nih. Nah seperti ini. Jadi fokus untuk mencari 2 atribut aja guys. Wah mati gua. Kita balik dulu kali ya. Nah kenapa gua bilang 2 atribut aja? Karena kalau kita cuma fokus ke 2 atribut, maka kalau kita combination dengan atribut yang sama, misalnya di sini tuh ada nggak sih yang sama guys? Ini critical rate, bentar ya, gue coba cari-cari dulu. Nah, misalnya seperti ini nih. Misalnya gue itu pengen atributnya itu yang begini gitu kan, contohnya nih. Terus gue itu pengen cari lagi yang meningkatkan common monster seperti ini. Kita register, nah seperti ini nih. Jadi yang naik itu common monsternya guys. Jadi yang awalnya itu cuman segini, bentar. Nah, cuman 1,5% doang. Jadi naik sekitar 3% lebih. Jadi kalau kita kombinasi dengan atribut yang sama seperti ini, nah seperti yang lihat, dari yang 1,5 doang ditambah lagi 1,5 menjadi 3,2%. Dan begitupun nanti seterusnya ya. Semakin tinggi rating equipment kalian, maka semakin gede juga persenanya guys. Itulah kenapa lebih baik kalian itu cuma fokus ke 2 atribut doang. Nah itu tergantung class kalian lagi. Kalau misalnya kalian classnya itu atributnya main critical, maka carinya itu adalah seperti kayak physical critical damage increase gitu kan, dan juga physical crit rate-nya guys. Jadi 2 ini tuh penting banget. Dan carilah senjata yang atributnya itu mengandung 2 ini ya, physical crit rate dan juga physical crit damage. Nah cuman jangan yang putih atau yang hijaunya guys, karena itu merugi banget kalau kata gua. Usahakan untuk cari atributnya itu yang ungu ke atas. Jadi kalau seperti ini silakan diambil, cuman masalahnya ini kan ada beginiannya ya. Jadi kalau kita ngambil ini sama ini, otomatis nanti atribut kita jadi 4 guys. Itulah kenapa mending menurut gue itu fokus ke cari equipment yang 2 atribut aja. Ya memang susah sih ya, bisa dikatakan untuk mencari 2 atribut yang kita suka itu bakal ribet banget dan juga butuh waktu banget. Tapi menurut gue sih untuk ambil 3 atribut paling banyak sih nggak masalah ya. Misalnya kalian di sini fokusnya ngambil crit rate, kemudian ketemu crit damage, dan nanti kalian ambil lagi yang kayak damage boost monster seperti ini. Jadi menurut gue sih worth it aja sih, cuman sebisa mungkin carilah 2 atribut. Nah kalau buat class gue yang tipikalnya itu lebih main ke damage, gue itu lebih fokus untuk mencari atribut seperti ini guys, yang meningkatkan ke common monster damage dan juga ke monster damage boss. Nah ini kalau gue jual di market ini cukup mahal sih guys kalau gue jual ya, cuman masalahnya di sini gue nggak bisa jualan karena gue free to play guys.
Tapi nggak masalah, walaupun kita nggak bisa buat jual beli, tapi kita tetap bisa untuk membuild karakter kita secara gratis dalam game kali ini, karena kita bisa bebas buat hunting monster 24 jam, dan bahkan lootingannya itu pun banyak banget guys. Jadi nggak usah takut buat jual beli item, karena walaupun kita nggak punya ruby sekalipun, ya nggak masalah juga sih kalau kata gua. Tapi sebisa mungkin ya kita bisa jualan lah ya, karena rugi banget kalau kita dapat atribut seperti ini nggak bisa dijual guys. Jadi fokus kita itu adalah mencari atribut seperti ini kalau buat class gua. Nah kalau untuk class yang main kritikal seperti kayak assassin, kemudian ada archer gitu kan. Nah fokusnya itu adalah mencari yang kayak critical damage dan juga critical rate. Ya untuk sekarang kalau senjata itu cuma 2 atribut doang yang paling bagus menurut gua, karena hampir semua senjata itu atributnya sama semua guys. Paling cuma meningkatkan damage ke monster gitu kan, meningkatkan damage ke boss monster, terus meningkatkan crit rate, meningkatkan crit damage, terus juga status efek hit rate seperti ini gitu kan. Ya atributnya sama-sama semua sih. Tuh PvP damage, nah yang kayak gitu. Nah sedangkan buat armor seperti yang kalian lihat di bagian market sini, setiap armor itu juga menurut gua sih di bagian helmet. Nah kalau di helmet menurut gua sama semua sih ya, karena untuk helmet ini tuh kebanyakan atributnya cuman kayak meningkatkan MP regeneration, max HP, max MP gitu kan, kemudian physical penetrasi, magical penetrasi. Terus yang resisten seperti ini guys, kayak tahun resisten dan juga yang lainnya tuh kayak gini. Ya paling atributnya gitu-gitu doang sih guys kalau buat kepala. Cuman kalau buat job seperti kayak yang selain dragon atau yang dekan gitu kan, kalian bisa cari yang begini nih guys. Misalnya kalian tuh main mage, carilah magical penetrasi dengan max HP. Nah kalau kalian misalnya mainnya itu kayak assassin ataupun yang kayak warrior, kalian tuh bisa cari yang physical penetrasi dan juga HP max guys seperti ini. Jadi physical penetrasi dan juga max HP. Jadi biar HP kalian itu makin tebal dan juga damage kalian itu makin sakit. Nah kalau untuk yang baju, kalau baju itu kebanyakan atributnya cuman kayak reduce seperti ini atau resistant. Misalnya kayak mengurangi boss damage gitu kan, terus mengurangi common monster damage, terus meningkatkan max HP dan juga max MP. Kemudian resistant seperti sleep, freeze gitu kan. Ya gitu doang sih guys kalau buat armor. Nah kalau saran dari gua, kalau buat armor, carilah yang atributnya itu reduce seperti ini guys. Jadi reduce common monster damage dan juga reduce boss monster. Jadi fokus kedua itu, karena menurut gua pengurangan damage itu lebih berasa daripada kita meningkatkan HP ataupun MP guys, itu menurut gua. Makanya kalau buat khusus armor apapun class kalian, maka gunakanlah yang mengurangi damage monster ke kalian. Itu kalau misalnya kalian pengen fokus PvE ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen fokus ke PvP, ya paling cuman kayak max HP atau max MP, ataupun yang kayak gini guys, freeze resistant, dan juga yang tadi guys, yang sleep resistant seperti ini. Biar kalau misalnya ada class-class yang bisa menggunakan kayak semacam sleep ataupun freeze resistant, itu bisa ditanggulangi dengan armor kalian. Kemudian untuk yang celana ya, kalau untuk celana itu paling atributnya kayak seperti ini nih. Physical penetrasi resistant, kemudian magical penetrasi resistant, max HP dan juga max MP, terus juga crit resistant. Jadi untuk atribut celana cuman gitu doang. Nah, lagi-lagi saran dari gua, kalau kalian pengen fokus ke cuman PvE doang, menurut gua sih mending kita itu ambil max MP sama max HP seperti ini guys, biar HP kalian itu makin tebal. Nah, cuman kalau misalnya kalian itu pengen fokus PvP, kalian bisa ngambil yang begini nih. Physical penetrasi sama magical penetrasi. Jadi biar damage orang-orang itu ke kalian bisa lebih kayak berkurang gitu. Karena kalau misalnya dari monster kan agak kurang guna juga kayak beginian ya. Jadi paling ngambilnya itu cuma ginian doang nih menurut gua. Tapi kalau crit resistant juga berguna juga sih kalau kata gua. Cuman kalau kebanyakan kita ambil juga menurut gua sih sia-sia ya. Jadi mending kita fokus ke situ dulu. Nah kalau untuk yang ini tangan, nah kalau buat tangan sih udah jelas kita itu carinya akurasi guys. Karena cuma di tangan doang yang kita bisa buat cari akurasi. Baik itu physical akurasi dan juga magical akurasi. Nah seperti yang kalian lihat tuh, untuk tangan itu kita cuma bisa cari kayak seperti max HP lagi, max MP lagi, kemudian meningkatkan HP recovery, MP recovery gitu kan, dan juga akurasi guys. Nah kalau khusus tangan, kita itu carilah akurasi. Karena seperti yang kalian tahu kan, monster-monster di game itu bisa dikatakan untuk hindarannya itu gede banget cuy. Jadi walaupun kita udah main full dex ataupun full yang lain buat meningkatkan akurasi kita, bakalan tetap miss-missan. Jadi itulah kenapa kita butuh banget akurasi di bagian tangan seperti ini. Nah, saran dari gua, kalau misalnya kalian tuh mainnya itu adalah tipe magic, gunakanlah atribut seperti ini yang meningkatkan HP kalian dan juga akurasi kalian. Dan kalau kalian menggunakan yang tipe fisik, gunakanlah physical akurasi dan juga max HP guys. Jadi kayak gitu buat mencari equipmentnya. Nah terakhir itu buat sepatu di sini tuh
yang kita bisa dapatkan atributnya cuman evasion, kemudian max HP dan juga max MP, terus juga potion recovery. Ya sama sih guys sama yang tangan ya, cuman bedanya kalau di tangan kita akan mencari akurasi. Nah sedangkan kalau kita di kaki, kita itu mencari evasion guys. Jadi usahakan kalau kalian cari sepatu, carilah yang meningkatkan physical evasion dan juga magical evasion seperti ini. Nah kalau buat di kaki, itu tergantung class kalian lagi. Kalau misalnya fokus atribut kalian untuk meningkatkan evasion, maka carilah atribut yang seperti ini nih, tergantung class kalian ya. Nah, kalau misalnya evasion kalian kecil dari atribut class kalian, maka carilah yang meningkatkan max HP dan juga max MP, guys. Atau recovery juga bisa sih, recovery HP seperti ini nih, biar makin double lagi ini kita kan HP kita. Dan kalau misalnya kalian itu pengen fokus ke PvP, ya cari yang seperti ini, guys, kayak resistant bean seperti ini, karena biar kita itu bisa lebih kayak nggak terikat gitu kan, atau kita lebih nggak gampang terkena yang namanya tuh debuff. Jadi carilah yang atribut-atribut kayak gini nih kalau buat PvP-an. Tapi kebanyakan orang paling makainya itu yang evasion sih guys. Jadi kalau kita buat hunting PvE pun berguna, buat PvP pun berguna, tapi memang membutuhkan atribut dasar dan juga dari class itu yang gede juga ya buat evasionnya. Karena percuma kita menggunakan sepatu yang ada evasionnya, tapi kalau nggak miss-missan buat apaan guys? Mending kita tingkatkan max HP kita gitu kan. Ya jadi gitu doang sih kalau menurut gue ya, setelah gue mempelajari berbagai macam hal dalam game kali ini. Tapi yang jelas pada intinya, kalau kalian main game Rohan 2, fokuslah untuk mencari 2 atribut aja. Jadi baik itu yang kayak senjata misalnya critical ataupun damage to monster, dan begitupun yang lainnya guys. Intinya carinya 2 atribut aja, jangan cari yang banyak-banyak gitu kan. Karena kalau kita kebanyakan stat seperti ini bakal nggak berguna banget guys nih kayak gini nih. Jadi bahkan apa tuh namanya, dia itu bakalan misah-misah gitu. Ya memang kalau atribut kayak gini tuh cukup berguna ya. Cuman kalau kebanyakan kayak gini ya otomatis nggak maksimal cuy. Mending kita fokus meningkatkan 2 atribut aja. Oke guys, kira-kira seperti itu aja untuk video kita kali ini. Dan seperti biasa kalau misalnya kalian punya pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.